Halo YouTube, bagaimana keadaan hewan peliharaan kalian? Semoga baik-baik saja ya. Pada video kali ini, saya akan merangkum alur cerita dari film Enter the Fat Dragon. Film yang dibintangi oleh aktor ternama bernama Donnie Yen, menceritakan tentang kisah hidup seorang polisi di Hong Kong yang bernama Along. Along yang selalu ingin membela kebenaran, namun selalu salah di mata orang-orang, terlebih lagi di mata kekasihnya sendiri, yang kita sebut saja bernama Sinta. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung masuk saja ke ceritanya. Di suatu pagi yang indah, terlihat seorang pria bernama Along yang merupakan tokoh utama dari film ini. Along yang merupakan seorang polisi di Hong Kong memiliki seorang kekasih yang bernama Sinta yang bekerja sebagai aktor film. Pada pagi ini, Along dan Sinta ingin melakukan sesi pemotretan pernikahan mereka di suatu tempat. Namun sebelum pergi ke tempat pemotretan, Along hendak pergi ke bank terlebih dahulu untuk mengambil sejumlah uang. Di perjalanan, Along bertemu temannya yang bernama Cheng. Sama dengan Along, Cheng juga merupakan seorang polisi di Hong Kong. Tak lama kemudian, tiba-tiba datang sebuah mobil hitam yang berisikan para perampok yang parkir tepat di belakang mobil Cheng. Kita berpindah ke Sinta yang sudah menunggu Along di lokasi pemotretan. Sinta menyuruh Along untuk segera datang. Namun karena antrian di bank yang panjang, Along sedikit telat untuk datang ke lokasi. Tiba-tiba terjadi perampokan di bank tersebut yang dilakukan oleh orang-orang yang kita lihat sebelumnya. Melihat itu, Along pun merencanakan strategi-strategi yang sangat bagus untuk melumpuhkan perampok tersebut. Namun ternyata, rencana Along tidak berjalan sama sekali. Dia malah membuat perampok tersebut marah dan memperburuk keadaan. Sebelum perampok tersebut kabur, salah satu dari mereka melempar granat dan menyebabkan beberapa orang terluka. Cheng yang berada di mobil hendak menangkap perampok tersebut. Namun karena kecerobohannya, ia malah dijadikan sandera dan mobilnya dipakai untuk melarikan diri. Melihat temannya yang dijadikan sandera, Along langsung mengejar mobil tersebut dan lompat di atasnya. Di perjalanan, tiba-tiba mobil tersebut menabrak pembatas jalan dan berhenti. Saat itu juga Along pun langsung masuk dan menghajar para perampok tersebut. Namun Along tak sengaja menendang Cheng keluar dari mobil. Singkat cerita, Along pun berhasil mengalahkan semua perampok dan mengambil alih kemudi mobil tersebut. Namun ternyata, mobil tersebut mengalami blong dan Along pun menabrak kantor polisi, bahkan hampir mencelakai seorang kepala kepolisian. Along yang merasa dirinya pahlawan karena berhasil melumpuhkan para kawanan perampok. Namun ternyata hal tersebut salah besar. Along malah memperburuk keadaan dan membuat para polisi tersebut kesal. Bahkan Along pun lupa akan janjinya dengan Sinta untuk pemotretan pernikahan mereka. Pada malam harinya di rumah, Sinta marah besar kepada Along karena Along tidak mementingkan pernikahan mereka, malah sok menjadi pahlawan kesiangan. Sinta yang sibuk marah-marah tiba-tiba terjatuh dan menyebabkan tangannya patah. Dan akhirnya, Sinta pun dilarikan ke rumah sakit. Ia melarang Along untuk ikut bersamanya. Keesokan harinya di kantor, Along mengatakan kepada Cheng, semua yang dilakukan untuk masyarakat tidak pernah dianggap baik. Bahkan aksi heroiknya kemarin melumpuhkan para perampok, Along sama sekali tidak mendapatkan apresiasi.
malah diturunkan jabatannya menjadi seorang penjaga barang-barang bukti di gudang kepolisian. Namun sebaliknya, Cheng yang tidak melakukan hal apapun malah mendapatkan promosi dari jabatannya. Di keesokan harinya, untuk melepaskan beban masalah dan kesialan yang belakangan ini menimpa Along, ia bersepeda dengan Cheng di jalan yang indah dan penuh dengan pepohonan. Namun ternyata, kesialan tetap saja mengikuti Along. Ia menabrak lubang saluran air dan tersungkur yang menyebabkan kakinya patah. Go, go, go! Along yang merupakan seorang fans berat Bruce Lee menghabiskan hari-harinya dengan menonton film-filmnya. Di scene lain, Sinta yang marah pun sebenarnya masih merindukan Along. Begitupun dengan Along yang masih memikirkan Sinta. Di gudang, pekerjaan yang memaksa Along hanya duduk sepanjang waktu membuat Along banyak makan yang menyebabkan badan Along sedikit demi sedikit mengalami kegemukan. 6 bulan sudah Along bekerja di gudang. Kita melihat tubuh Along yang menjadi tambun. Merayakan ultahnya sendirian, tanpa kekasih maupun teman-temannya. Sungguh hari-hari yang berat bagi Along. Skip sampai di situ, kita pindah ke Jepang, lebih tepatnya di kota Tokyo. Terlihat seorang penerus bos Yakuza bernama Shikamura, yang dimana bos Yakuza saat ini masih dipegang oleh kakeknya sendiri, yang kita sebut saja Watanabe. Watanabe merupakan fans berat dari Sinta, dan menyuruh Shikamura untuk pergi ke Hong Kong menjemput Sinta guna mengisi acara Yakuza di Jepang. Sekedar info buat yang belum tahu apa itu Yakuza. Yakuza merupakan salah satu organisasi mafia terbesar dan paling berbahaya di Jepang bahkan di dunia. Oke, lanjut ke topik. Kita kembali ke Hong Kong. Nasib buruk tak selalu akan buruk. Kali ini Along mendapatkan tugas dari Cheng untuk memulihkan jabatannya kembali. Ia ditugaskan untuk mengantar pulang seseorang kembali ke Jepang yang bernama Yuji. Yuji merupakan korban dari ledakan granat di bank beberapa waktu yang lalu. Yuji yang merupakan seorang sutradara film esek-esek mengalami sedikit lupa ingatan karena ledakan tersebut. Along langsung berangkat ke Jepang keesokan harinya untuk mengantar Yuji. Di pesawat tak sengaja Along kembali bertemu dengan Sinta, kekasih lamanya. Sinta terkejut dan hampir tak mengenali Along karena perubahan tubuh Along. Along mencoba mengajak Sinta makan siang bersama ketika di Jepang nanti. Namun tiba-tiba Shikamura datang, seorang Yakuza yang datang untuk menjemput Sinta. Pandangan Shikamura terfokus ke Yuji. Ia seperti mengenali siapa itu Yuji. Setibanya di Jepang, Along bertemu dengan Tuan Endo sebagai polisi penanggung jawab kepulangan Yuji. Dan ini Maggie, penerjemah bahasa. Di perjalanan, mereka berhenti untuk istirahat dan buang hajat. Saat Yuji di WC, tiba-tiba ada seseorang yang masuk dan hendak membunuh Yuji. Yuji pun kabur tanpa menggunakan celana. Endo pun langsung mengejar Yuji dengan mobil. Along menunggu kabar tentang Yuji di kantor polisi Jepang. Tak lama kemudian Endo pun datang dan mengatakan kalau Yuji telah hilang. Mengetahui hal itu, Cheng marah besar dengan Along. Along berjanji tak akan pulang ke Hong Kong sebelum menemui Yuji. Lalu Cheng mengirim seorang mantan detektif untuk membantu Along. Ia bernama Xiaosa. Nantinya kedua orang ini akan menjadi teman akrab. Malam harinya, Endo terlihat menelpon seseorang yang ternyata ia menelpon Shikamaru, seorang Yakuza. Dari sini kalian akan curiga ada hubungan apa seorang polisi seperti Endo menelpon seorang mafia. Lalu tiba-tiba terlihatlah Yuji yang ternyata dia tidak hilang, tapi malah disekap sama Endo, yang nantinya Yuji akan diserahkan ke Shikamaru. Yang berarti selama ini Endo berbohong kalau mengatakan bahwa Yuji telah hilang. Lalu scene berpindah ke salah satu rumah makan milik Bu Risma. Risma merupakan mantan kekasih dari Xiaosa. Tak lama kemudian tiba-tiba datang sekelompok Yakuza yang membuat semua pengunjung lari. Orang-orang Yakuza tersebut hendak menagih hutang Bu Risma yang sudah jatuh tempo. Namun karena Bu Risma belum bisa bayar, Yakuza tersebut menghancurkan barang-barang di rumah makan itu. Sam. 今日は払え、今だ今。
Shiosa yang datang pun tak bisa berbuat banyak. Lalu tiba-tiba datang anak kecil bernama Tiger, keponakan dari Ibu Risma. Dengan kemampuan bela dirinya, ia awalnya mampu menghajar Yakuza tersebut. Namun karena jumlah Yakuza yang banyak, Shiosa dan Tiger kewalahan menghadapinya dan malah dihajar oleh Yakuza tersebut. Along yang dari tadi menahan diri untuk tidak ikut campur masalah orang lain karena takut memperburuk keadaan, akhirnya terpaksa ikut turun tangan. Tiger pun terpukau dengan bela diri Along. Karena jumlah Yakuza yang sangat banyak, Along memancing Yakuza tersebut untuk mengejarnya dan berhasil menjebak para Yakuza di suatu tempat hingga polisi datang. Tak lama kemudian, polisi pun datang. Namun alangkah terkejutnya Along, polisi tersebut sama sekali tidak menangkap para Yakuza dan membiarkannya bebas. Lalu Shin berpindah ke Shikamaru yang sedang menghajar Yuji. Dari sini kita baru mengetahui mengapa Shikamaru menyuruh Endo untuk menyerahkan Yuji kepadanya. Karena Yuji pernah merekam penjualan narkoba yang dilakukan oleh Yakuza. Shikamaru pun memaksa Yuji untuk menyerahkan rekaman tersebut. Namun karena Yuji yang sudah lupa ingatan, dia sama sekali tidak mengetahui apa yang terjadi. Yakuza pun kembali menghajarnya. Lalu Shin kembali ke rumah makan. Risma mengatakan pada Along dan Shiosa bahwa mereka membuat kerugian semakin besar dan sok menjadi pahlawan. Lalu Risma mengusir Along dan Shiosa dari rumahnya. Namun ternyata Shiosa memberikan uang ganti rugi ke Risma melalui Tiger. Melihat itu, Risma seolah menyesal akan perkataannya tadi. Ayah, ini si Sako Belega. Shiosa bercerita bahwa orang tua Tiger telah meninggal karena kecelakaan. Risma pun sebagai bibi sukarela menjadi orang tua angkat Tiger dan pindah dari Hong Kong ke Tokyo. Sebelumnya, Risma dan Shiosa tinggal bersama di Hong Kong. Namun karena beberapa konflik, mereka harus terpisah. Tapi karena rasa cinta Shiosa yang besar, dia rela mengejar kembali cinta Risma hingga 10 tahun lamanya. Beberapa hari kemudian, tepatnya di Teluk Tokyo, Tuan Endo mengabari Along bahwa Yuji telah ditemukan tewas bunuh diri karena overdosis narkoba. Namun Along curiga mengapa tubuh Yuji dipenuhi memar seperti habis dipukuli. Tak ingin panjang lebar berdebat, Endo menyuruh Along untuk segera pulang ke Hong Kong, dan kasus dianggap selesai. Namun Along tetap merasa curiga. Ia pun pergi ke rumah Yuji untuk mencari beberapa petunjuk. Sekian lama mencari, hampir tidak menemukan apapun. Mata Along akhirnya terfokus ke busa bantal yang bertebaran, dan akhirnya ia menemukan ponsel milik Yuji. Namun sayang, ponsel tersebut tidak bisa hidup karena kemasukan air. Beruntung Tiger bisa memperbaikinya, namun ada salah satu video yang tidak bisa terbuka. Video bukti rekaman penjualan narkoba yang dilakukan Yakuza. Butuh sedikit waktu untuk memperbaikinya hingga video tersebut dapat dibuka. Keesokan harinya, di suatu pasar ikan bernama Tsukiji. Di sana digelar acara yang dilakukan oleh Yakuza, yang dimana Shinta menjadi bintang tamu acara tersebut. Saya sendiri pun kurang tahu acara apa ini. Terdapat banyak ikan yang sudah disisipkan narkoba di perutnya. Sepertinya ini cara Yakuza untuk menjual narkobanya ke para konsumen. Along dan Shiosa berkeliling untuk mencari sesuatu yang bisa dijadikan barang bukti. Tiba-tiba Shiosa melihat seseorang Yakuza yang menyamar menjadi pedagang ikan. Lalu salah satu ikannya terjatuh. Shiosa pun mengambil ikan tersebut dan dengan polosnya memakan ikan yang sudah terkontaminasi oleh narkoba hingga menyebabkannya teler. Yakuza yang sadar satu ikannya menghilang langsung mencarinya. Dan aksi baku hantam pun tak terelakkan. Along pun ikut serta dalam baku hantam tersebut. Shiosa yang teler ikut membantu Along menggunakan mobil forklift. Namun karena pikirannya yang tidak fokus, Shiosa malah menabrak kerumunan acara Yakuza. Melihat itu, Shinta pun marah besar kepada Along. Along berusaha menjelaskan bahwa mereka adalah Yakuza yang berisikan orang-orang jahat. Along hanya tidak ingin Shinta bergaul dengan mereka.
Namun, Shinta tetap ngotot bahwa dia hanya bekerja dan menghormati Yakuza sebagai bosnya. 真的嗎？ sorry， 可以可以，你聽我講。你聽我講。你先㗎，今次我第一次出貨登台，你睇我今日最後一次啫，你睇我最後一次得唔得？走啊！我做緊嘢啊！我求下你走啊！ Endo dan polisi yang lain pun datang, namun ternyata Endo malah menyuruh Along dan Shiosa untuk pulang. Dari sini saya semakin yakin bahwa Endo adalah salah satu anak buah dari Yakuza. Maggie mengatakan pada Along, sebenarnya polisi Jepang sudah mengetahui tentang narkoba tersebut, namun mereka tidak mempunyai bukti untuk menangkapnya. Di perjalanan pulang, Along memikirkan tentang dirinya. Apakah ia benar-benar pembuat masalah bagi orang lain? Apakah dia benar bagaikan monster bagi orang lain? Semua orang seperti membencinya, bahkan kekasihnya sendiri. Begitupun dengan Shinta yang sedang berpesta dengan Yakuza. Shinta terlihat sedang memikirkan kata-katanya yang selama ini selalu menyakiti Along. Lalu Shin berpindah ke Shiosa yang terlibat pertengkaran dengan Risma. Mereka saling mengungkit kebaikan masing-masing, seperti Risma yang selalu membuat harum kacang-kacang milik Shiosa sehingga laku untuk terjual, dan Shiosa yang membayar ibu-ibu untuk mau bermain dengan Risma, sehingga Risma tidak merasa kesepian. Sebenarnya kedua orang ini masih saling mencintai, namun gengsi yang membuat mereka sulit untuk bersatu. Along pun datang berusaha menenangkan mereka. Along mengatakan walau Shiosa gendut dan jelek, dia rela mengejar cintanya hingga 10 tahun lamanya. Dan Along pun yakin kalau Risma masih mencintai Shiosa. Buktinya hingga 10 tahun, Risma tidak mencari lelaki lain. Along awalnya tak yakin apakah kata-katanya ini mampu membuat mereka berdamai. Namun ternyata Along berhasil membuat sepasang kekasih ini kembali bahagia. Melihat itu, Along langsung teringat dengan Shinta. Lalu ia pergi menemui Shinta mengajaknya makan malam bersama. Di tempat makan, Along minta maaf ke Shinta dan ia berjanji akan keluar dari kepolisian dan bekerja sebagai pedagang saja. Dan Along pun ingin memulai dari awal kembali hubungan mereka. Shinta pun menerimanya. Seketika mereka terlihat bahagia kembali. Hingga tiba-tiba terjadi gempa kecil di tempat tersebut. Usai gempa, Along langsung menolong orang-orang di tempat makan itu. Shinta yang melihat sikap Along pun yakin kalau Along berbohong ingin keluar dari kepolisian. Along masih saja sibuk memikirkan orang lain. Bahkan, Along terlebih dahulu menolong orang lain daripada menolong kekasihnya sendiri. Shinta pun akhirnya menyudahi hubungan mereka. Di jalan, Cheng menelpon Along dan memarahi Along atas semua kejadian, seperti meninggalnya Yuji, kerusuhan di pasar, dan lain-lain. Cheng mengatakan kalau Along gak usah sok menjadi pahlawan, dan menyuruh Along untuk segera pulang ke Hong Kong. Namun kali ini, Along melawan Cheng dan mengatakan kalau ia lebih memilih jadi orang bodoh daripada menyesal seumur hidup karena gagal menolong orang lain. 我寧願係一個戇居佬，我都唔想一世後悔。仲有， Di scene lain, terlihat Shikamura yang memaksa kakeknya untuk menandatangani surat perjanjian bisnis. Kakeknya awalnya menolak, hingga membuat Shikamura naik pitam lalu menusuk orang tangan kanan kakeknya. Melihat itu, kakeknya pun langsung menandatangani surat tersebut, walau akhirnya kakeknya tetap dibunuh oleh Shikamura. Tak lama kemudian, Shinta pun datang. Tak sengaja ia melihat kejadian tersebut. Shikamura pun tak membiarkan Shinta pergi. Ia menahan Shinta karena ternyata Shikamura sebenarnya menyukai Shinta. Scene berpindah di malam harinya. Tiger telah berhasil memperbaiki video di HP Yuji, video yang menjadi bukti penjualan narkoba Yakuza. Ketika sedang menelpon Along tentang video tersebut dan menyuruhnya segera datang, tiba-tiba seseorang mengambil HP Yuji yang merupakan anak buahnya Shiosa sendiri bernama Bate. Bate merasa bosan hanya menjadi penjual kacang milik Shiosa setiap harinya. Dan ia ingin merubah nasibnya segera dengan menyerahkan bukti tersebut ke Yakuza dan menjadi anggota Yakuza. Beruntung Risma datang lalu menghantam kepala Bate dengan kuali. Yakuza yang kebetulan berada di sekitar situ langsung mengejar Risma dan aksi kejar-kejaran pun terjadi. Risma terdesak, namun Shiosa datang dengan 2 pisau di tangannya. Shiosa berhasil mengalihkan perhatian Yakuza tersebut, walau badannya mendapat banyak goresan luka.
Risma segera mengambil mobil dan menabrak para Yakuza untuk menyelamatkan Siosa. Tiba-tiba Yakuza yang lain datang dan menusuk perut Siosa. Tak lama kemudian Along pun datang dan aksi baku hantam yang sangat epik pun terjadi. Come on! Lalu Endo pun datang dengan polisi yang lainnya. Endo mengatakan bahwa Along bukanlah siapa-siapa di Jepang, hanya sekedar monster pembuat masalah. Along langsung mengatakan bahwa Endo sebenarnya salah satu dalang dari kematian Yuji. Dan ternyata dugaan saya selama ini benar, bahwa Endo merupakan anggota Yakuza yang menyamar menjadi polisi. Wait! Stop! Who do you think you are? Are you Superman? No. What? Honto? Endo pun tak mengelak, ia mengakui semua perbuatan tersebut. Namun, tanpa ia sadari Maggie sebenarnya tengah merekam kejadian tersebut. Endo mengejar Maggie, namun tiba-tiba sebuah mobil menabraknya dan membuat Endo tewas di tempat. Tak lama kemudian, Along menerima telepon dari Shinta, namun ternyata itu bukanlah Shinta, tapi Shikamura yang sedang menyekap Shinta. Shikamura ingin menukar Shinta dengan ponsel Yuji yang berisikan bukti video tersebut, dan mengancam Along akan melempar Shinta dari menara Tokyo apabila ia tidak menyerahkan ponsel itu. Along pun segera menuju menara Tokyo untuk menyelamatkan Shinta. Setibanya di sana, Along menuju ke restoran yang tepat berada di puncak menara Tokyo. Tempat Shinta disekap, ia melihat semua pegawai restoran sudah disekap oleh Yakuza. Along yang sudah terlanjur emosi karena melihat muka Shinta yang penuh dengan luka, langsung ingin menghajar Shikamura. Namun sayang, Shikamura langsung menembak perut Along. Shinta pun langsung mendekati Along dan minta maaf atas semua kesalahannya. Ia berjanji akan menerima Along apa adanya. Beruntung peluru tersebut hanya sedikit melukai Along. Shikamura terlihat cemburu melihat kemesraan Along dengan Shinta, lalu mengatakan apa yang Shinta lihat dari Along, yang gendut dan jelek. Namun Shinta menjawab bahwa ia menyukai pria gendut. Shinta kembali mengejek Shikamura, mengatakan ia kurus seperti tusuk gigi. Shikamura pun emosi dan langsung menendang Along dan Shinta. Dan disinilah terjadi final battle dari film ini, Along versus Shikamura. Berkat seringnya menonton film Bruce Lee, Along berhasil membuat Shikamura terkapar. Tak lama kemudian datanglah Maggie dan Cheng menggunakan helikopter. Maggie mengatakan bahwa polisi akan segera datang dan menahan para Yakuza. Ternyata sebelum Along datang menuju Manara, ia telah mempost bukti video tersebut di semua media sosial, sehingga para polisi pun mempunyai bukti untuk menahan Yakuza. Tiba-tiba Shikamura kembali bangkit dan sedikit membuat Along terpojok. Along pun mengajak Shikamura untuk bertarung di tempat terbuka. Pertarungan pun kembali terjadi, Along dengan tangan kosong dan Shikamura yang menggunakan 2 pisau. Along hanya berlari-lari menghindari Shikamura, hingga pada akhirnya Shinta melempar double stick ke Along. Double stick merupakan alat yang disukai oleh Bruce Lee dan Along. Pada akhirnya, pertarungan pun kembali memihak ke Along. Along membuat Shikamura tidak berkutik dan akhirnya menyerah. Shikamura mengakui bahwa dirinya hanyalah tusuk gigi yang lemah. Along melempar double sticknya dan memberi pelajaran terakhir ke Shikamura dengan tangan kosong.
Sinta sangat bangga dengan Along. Ia langsung mencium dan memeluk Along. Ia mengatakan bahwa tak ingin berpisah dengan Along dan menerima Along apa adanya. Dan film pun selesai. Dari film ini dapat kita ambil pelajaran bahwa di dunia ini tak hanya ada garis lurus, tapi juga ada lingkaran, segitiga, peta, dan bentuk-bentuk yang lainnya. Sama seperti hidup, kau bisa menggunakan banyak cara untuk menyelesaikan masalah. Yang terpenting adalah belajar memaafkan dan menghormati orang lain. Oke, sampai di sini dulu. Semoga video kali ini tidak membuat kalian bingung. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Oh my, am I alright? Thanks for asking, doing just fine. Can I say that you're looking real nice? We'll love to chat right now before I get high. When you gaze into my eyes, I feel like I'm on cloud nine. You bang harder than 4th of July. I think I can go all night, yeah. The way you bite your lips, blush and smile you give, you're just so stunning.